What's up parfum people dari Sabang Merauke, Indonesia itu satu. Kali ini saya akan membuat konten yang sedikit berbeda. Ini konten pertama saya tentang sedikit cerita seram saya yang saya alami sendiri. Dan lucunya bukan di Indonesia, tapi di Singapura. Seperti apa? Tonton terus Boom Baby, let's go. Yo teman-temanku yang ganteng dan cantik-cantik, tolong bantu subscribe channel aku ya, karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Uhuy. Oke guys, seperti biasa kita tahu bahwa Asia adalah gudangnya para hantu ya. Jadi banyak sekali cerita mistis dan juga setan-setan dari wilayah Asia, Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Jepang, Korea, China, apapun itu banyak sekali hantu di Asia ya. Kalau di Eropa, Amerika mungkin lebih sedikit mereka, tapi kalau di Asia sangat banyak. Dan Singapura adalah salah satu negara berhantu di dunia. Bahkan saking berhantunya, mereka juga mengadakan tour untuk melihat hantu ya. Jadi kalian bisa ikut tour itu juga di Singapura. Tapi ini setelah saya baca-baca ya, ini jauh sebelum itu. Cerita saya ini jauh sebelum saya tahu tentang banyak hal bahwa Singapura berhantu atau apa atau gimana lah, karena menurut saya pribadi, saya bukanlah seorang yang penakut. Dan singkat cerita, oke deh, tahun 2012 saya ke Singapura sendirian. Saya pergi sendiri. Saya suka solo traveler, backpacker ya. Jadi saya suka solo traveling. Saya sendirian ke Singapura tahun 2012. Singkat cerita, setelah beberapa hari, waktu itu tengah malam, jam 12 malam, saya naik MRT jam 12 malam, dan Singapura jam 12 sudah sangat sepi ya. Kita tahu sangat sepi MRT. Waktu itu saya turun di stasiun Bishan. Singkat cerita, di stasiun Bishan itu saya kebelet BAB ya. Kebelet, jadi benar-benar kebelet banget jam 12 malam. Dan waktu itu MRT cuman sampai itu ya, jam segitu. Kalau sekarang kalau nggak salah udah diperpanjang waktunya. Tapi waktu itu sampai itu adalah menit-menit akhir MRT mau tutup jam operasionalnya. Jadi saya langsung ke WC MRT di stasiun Bishan itu, dan emang agak masuk ya, agak ujung lorong dan sepi banget. Bahkan mungkin cuma saya sendiri. Singkat cerita, saya masuk ke dalam WC MRT itu yang memang kondisinya sangat sepi, tidak ada orang, hening sekali, bahkan suara tetesan air pun kita bisa dengar karena tidak ada orang. Singkat cerita, setelah saya masuk, saya cuci muka dulu, saya cuci tangan, cuci muka, tidak ada orang. Ada 2 WC untuk buang air besar ya, jadi yang ada pintunya 2. Itu ada 2 WC. Saya buka dua-duanya, kosong. Oke, singkat cerita, ya udah, setelah sekitar 5 menit di dalam WC, saya cuci tangan, saya sempat kencing juga. Ya udah, akhirnya saya melanjutkan tujuan utama saya. Ini jam 12 malam, stasiun Bishan, di MRT sendirian, gak ada orang. 5 menit sudah di WC, jadi bener-bener sudah pastikan tidak ada orang. Suaranya hening sekali, bener-bener gak ada suara. Akhirnya saya masuk ke WC. Saya mulailah saya duduk ya di WC duduk. Nah, setelah saya lagi duduk di WC duduk itu, tiba-tiba saya lagi di tengah-tengah, pintu sebelah WC tutup yang sudah saya cek tadi itu kebuka. Duh, ada suara langkah, duk 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 duk. Dia langsung keluar WC. Hah? Saya sempat terdiam sejenak. Kok ada orang? Lah, kan saya sudah lebih dari 5 menit di WC sendirian dan saya sudah cek. Kenapa di sebelah ada orang? Nah, langsung mungkin sekitar ada jeda sekitar 2 menit. Semenit 2 menit gitu, saya langsung beres-beres cepet-cepet, saya kejar. Karena memang itu masih lorong, dan lorongnya cuma satu untuk keluar dari MRT itu. Dan saya tidak menemukan siapapun juga sepanjang lorong itu sampai ke pintu keluar. Bahkan sudah mau ditutup ya, jadi tralisnya udah
stasiun itu udah mau ditutup. Saya sempat bertanya di petugas itu apakah ada orang lain yang ke WC. Dia bilang tidak ada, malah dia kaget kalau masih ada orang di dalam, itu maksudnya saya. Dan kejadian itu masih membekas sampai hari ini. Udah hampir 8 tahun ya. Saya ingat banget di stasiun MRT Bisan jam 12 malam sendirian, dan habis itu saya cerita ke banyak orang karena memang banyak teman saya di Singapura pun mereka juga bilang bahwa mereka berkali-kali ngalamin di stasiun itu. Dan setelah saya baca-baca memang MRT Bisan adalah salah satu yang paling berhantu di Singapura. Jadi itu stasiun yang salah satu yang paling berhantu, dan saya ngalamin sendiri. Ini bukan bullshit, bukan mereka-reka, bukan tipuan. Saya memang tidak lihat wujudnya. Saya fair, tapi saya kaget di tengah lagi melaksanakan tugas besar saya, pintu sebelah kebuka. Enggak, flashnya kepencet dulu, flash. Kebuka. Pokoknya langkahnya pun masih kedengeran gitu loh. Dia buka pintu, dia wah. Saya diam bengong, mikir, itu siapa gitu kan. Saya mikir bener-bener kayak orang bego, karena saya mistis masih menjadi tanda tanya buat saya ya. Tidak antara 50-50 percaya atau enggak, tapi kalau ada makhluk lain saya percaya. Tapi untuk berwujud dan bahkan usil seperti ini saya baru ngalamin bener-bener itu. Akhirnya saya kejar dan tidak menemukan apa-apa. Bahkan saya bertanya ke stasiun pegawainya itu, nggak ada orang ke stasiun bisa jam 12, siapa yang mau di stasiun, kata mereka. Nah, saya jadi keinget lagi, tapi kurang lebih seperti itu. Memang tidak sampai bener-bener wah ditunjukin, enggak, tapi itulah kurang lebih seperti itu guys. Lezat sekali Mamma Mia, mantap Pak News. Oke guys, sekian dulu cerita mistis saya ya. Walaupun itu satu-satunya yang saya alamin sendiri. Kalau cerita dengar orang banyak lah, keluarga banyak, mungkin kalian juga pernah ngalamin bahkan yang lebih mistis lagi. Tapi saya ngalamin justru bukan di Indonesia, tapi di negara tetangga kita, dan itu pribadi saya alamin sendiri bertahun-tahun lalu, dan sampai hari ini masih ingat jelas detik-detik kejadian itu. Oke, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe dan komen. Kita ketemu lagi di video selanjutnya, dan jangan lupa pakai parfum hari ini. Thank you, dadah.